Infinix Zero 30 dan varian 5G-nya baru-baru ini diluncurkan di Indonesia, meskipun Infinix selalu menjadi favorit di kalangan warga Indonesia, Redmi tak kalah bersaing dengan Infinix. Awalnya saya sempat tergiur untuk membeli Infinix Zero 30 saat pertama kali diluncurkan di tanah air. Namun setelah mempertimbangkan dan membandingkan spesifikasi keduanya, saya malah lebih tertarik pada Redmi Note 13 Pro Plus. Ada alasan-alasan tertentu yang membuat Redmi Note 13 Pro Plus mampu unggul dan mengalahkan Infinix Zero 30, terutama dari sisi konektivitasnya. Bagi kalian yang sedang mencari ponsel terbaru, kalian berada di lokasi yang pas. Namun bagi yang sudah memiliki ponsel tapi ingin upgrade, silakan saja asal kantong kalian tebal. Sebelumnya kami telah mengulas dengan mendalam tentang kehadiran Redmi Note 13 Pro Plus di Indonesia, jadi kami tak akan ulas kembali mengenai sertifikasi TKDN dan SDDPI ponsel tersebut. Pada kesempatan kali ini fokus kami adalah membandingkan Infinix Zero 30 5G dengan Redmi Note 13 Pro Plus. Meskipun keduanya dibanderol dengan harga yang mirip, namun ada perbedaan spesifikasi dan konektivitas yang mencolok di antara keduanya. Dari sisi desain, Redmi Note 13 Pro Plus menampilkan 3 kamera boba di bagian belakang yang dikelilingi oleh bahan kaca, sementara frame-nya dibuat dari aluminium. Di sisi lain, Infinix Zero 30 hadir dalam 2 varian material kaca dan kulit untuk bagian belakangnya. Untuk penempatan kamera, Infinix Zero 30 memiliki 3 kamera belakang yang diletakkan dalam bingkai kotak yang menonjol. Sedangkan Redmi Note 13 Pro Plus memilih desain kamera yang lebih sederhana dengan 3 kamera boba, mengingatkan kita pada desain iPhone mirip dengan model sebelumnya Note 12 Pro Plus. Dalam hal berat, Infinix memiliki keunggulan dengan hanya seberat 185 gram, sedangkan Redmi sedikit lebih berat dengan 204 gram. Salah satu perbedaan signifikan lainnya adalah perlindungan terhadap air dan debu. Redmi Note 13 Pro Plus memiliki sertifikasi IP68, sedangkan Infinix hanya memiliki sertifikasi IP53. Sedangkan pada bagian layar, Infinix telah menggunakan layar AMOLED melengkung sebesar 6,7 inci dengan refresh rate yang mencapai 144 Hz. Namun saya merasa lengkungan pada layar Infinix terlalu dalam sehingga ada kekhawatiran jika ponsel terjatuh bagian sisi layarnya bisa retak. Layar Infinix juga telah dilindungi oleh Gorilla Glass 5 dengan kecerahan maksimal mencapai 950 nits. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan layar AMOLED semi melengkung berukuran 6,67 inci. Dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan yang sangat tinggi yaitu hingga 1800 nits. Layarnya dilindungi dengan Gorilla Glass Victus, memberikan perlindungan lebih saat terjatuh, terutama karena layarnya tidak melengkung sepenuhnya di sisi ponsel. Kedua smartphone ini memiliki kelebihannya masing-masing, namun dari sudut pandang kami lebih memilih desain layar Redmi Note 13 Pro Plus yang tampak lebih minimalis dan tidak terlalu dominan. Bagi kalian, mana yang lebih kalian sukai, layar AMOLED yang melengkung sepenuhnya atau setengah melengkung seperti milik Redmi? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Satu hal yang menarik, ponsel Infinix telah mengadopsi chipset Dimensity 8020 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang sejatinya adalah rebranding dari Dimensity 1100. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro Plus dilengkapi dengan chipset Dimensity 7200 Ultra fabrikasi 4 nanometer dari TSMC. Dalam hal performa, Redmi Note 13 Pro Plus memberikan performa stabil saat menjalankan game bergrafis tinggi. Lantas jika kita bicara tentang skor Antutu, Infinix hanya mencapai angka sekitar 700.000, sedangkan Redmi mencapai angka hingga 800 ribuan, menjadikannya lebih superior dibandingkan Infinix. Kapasitas RAM dan penyimpanan internal dari Xiaomi juga tampak lebih mumpuni. Dengan opsi RAM 12GB atau 16GB dan penyimpanan internal 256GB atau 512GB, Redmi Note 13 Pro Plus dirancang untuk multitasking yang lancar. Ditambah dengan dukungan RAM tipe LPDDR5 dan teknologi penyimpanan UFS 3.1, kinerjanya dijamin cepat dan responsif. Saat Infinix meluncur di Indonesia, dia menawarkan kapasitas RAM dan penyimpanan internal yang cukup besar, yaitu hingga 12GB per 256GB dengan model yang serupa dengan Redmi Note 13 Pro Plus. Dalam hal kapasitas memori dan penyimpanan, Redmi secara nyata lebih unggul daripada ponsel Infinix. Saya berharap ketika Redmi Note 13 Pro Plus diluncurkan di Indonesia, dia akan tersedia dalam varian tertinggi dengan RAM 16GB dan penyimpanan internal 512GB. Kedua smartphone ini juga cukup generositas dalam menyediakan pembaruan sistem. Mereka menawarkan hingga 2 kali pembaruan sistem operasi Android dan 3 kali pembaruan keamanan.
Sementara itu untuk Redmi Note 13 Pro Plus saat hadir di Indonesia, diharapkan bisa langsung menerima pembaruan Hyper OS terbaru dari Xiaomi. Beralih ke aspek kamera, Redmi Note 13 Pro Plus dibekali dengan kamera utama 200 megapiksel yang didukung oleh OIS dan sensor Samsung HP3. Memastikan setiap detail tertangkap dengan kejelasan yang menakjubkan. Tidak hanya itu, kamera ultra-wide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel memperluas kemampuan fotografi dengan menyediakan berbagai perspektif. Fitur perekaman video juga tidak kalah impresif dengan kemampuan merekam video 4K pada 30 fps, memberikan kualitas video yang layaknya film sinema di setiap frame. Untuk para vlogger atau mereka yang senang mengabadikan momen bersama kamera depan 16 megapiksel menawarkan perekaman video Full HD+ pada 60 fps yang stabil berkat dukungan Gyro Ace. Di sisi lain, Infinix Zero 30 hanya memiliki kamera utama 108 megapiksel dengan OIS dan sensor Samsung HM6. Ultra wide 13 megapiksel serta makro 2 megapiksel kamera selfie-nya beresolusi 50 megapiksel. Saya mengapresiasi Infinix yang menyediakan fitur perekaman video 4K pada 60 fps untuk kedua kamera depan dan belakangnya. Namun yang juga patut diacungi jempol adalah Redmi Note 13 Pro Plus yang telah mengadopsi sensor Samsung HP3, yang biasanya terdapat pada smartphone high-end seperti seri Samsung Galaxy S Ultra terbaru. Meskipun menggunakan sensor kamera 200 megapiksel, kinerja kamera Redmi tidak kalah mengesankan. Di ranah konektivitas, Redmi Note 13 Pro Plus unggul atas Infinix Zero 30. Dengan mendapatkan sertifikasi IP68, Redmi Note 13 Pro Plus memastikan diri memiliki perlindungan superior terhadap air dan debu, menjamin ketahanan yang lebih baik. Perubahan yang mungkin terasa signifikan bagi beberapa pengguna adalah penghilangan jack audio 3,5 mm. Yang merupakan bagian dari usaha Xiaomi untuk mencapai desain yang lebih ramping dan modern pada Redmi Note 13 Pro Plus. Dalam hal konektivitas, perangkat ini dilengkapi dengan Bluetooth 5.3, speaker stereo ganda dengan teknologi Dolby Atmos IR Blaster, koneksi NFC beserta sensor sidik jari yang terintegrasi pada layar. Sebaliknya, Infinix Zero 30 menawarkan konektivitas yang serupa dengan Redmi dalam banyak aspek, namun masih memiliki rating IP53 yang menandakan perlindungan yang lebih rendah terhadap air dan debu dan juga tidak dilengkapi dengan IR Blaster. Dari sisi daya tahan baterai, Redmi sekali lagi menunjukkan keunggulannya atas Infinix. Redmi dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan dengan dukungan teknologi pengisian cepat 120 Watt. Ponsel ini mampu diisi ulang secara penuh hanya dalam 19 menit dari keadaan baterai yang kosong. Di sisi lain, Infinix hanya menyediakan baterai dengan kapasitas yang sama 5000 mAh, namun dengan kecepatan pengisian yang lebih rendah yaitu 68 Watt. Di pasar Cina dengan harga yang dimulai sekitar 3 jutaan rupiah untuk varian paling dasar selama periode promosi, dan hanya sekitar 4,6 jutaan rupiah untuk varian paling tinggi. Ponsel ini menawarkan nilai yang sangat kompetitif. Sungguh menarik bagaimana kita dapat memperoleh varian dengan RAM 16 GB dan penyimpanan internal 512 GB dengan harga sekitar 4 jutaan rupiah. Sementara itu, Infinix Zero 30 diperkenalkan secara resmi di Indonesia dengan harga 4,2 jutaan rupiah untuk varian dengan RAM 12 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Namun sayangnya tidak tersedia varian dengan RAM 16 GB dan penyimpanan internal 512 GB. Jadi sebagai kesimpulan, jika kalian memiliki anggaran lebih dari 4 jutaan, ada baiknya menanti peluncuran Redmi Note 13 Pro Plus daripada memilih Infinix Zero 30 5G yang tidak memiliki rating IP68. Bagaimana menurut kalian, apakah Redmi benar-benar dapat mengungguli Infinix dalam hal kapasitas memori, konektivitas, daya tahan baterai, dan fitur kamera? Atau mungkin ada penggemar Infinix yang memiliki pandangan berbeda? Silakan bagi pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini.